Halo sahabat belajar di seluruh Indonesia, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Pada video kali ini saya akan sharing tentang inovasi pembelajaran era digital selama masa pandemi. Secara khusus, video ini akan menampilkan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran kimia kelas 11 paket C pada kompetensi dasar 3.20 dan 4.20 berikut ini. Jika sahabat belajar menginginkan perangkat pembelajarannya, bisa diakses di link deskripsi video ini ya, oke? Untuk pembelajaran kimia paket C, terdapat penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Terdapat tantangan untuk melakukan kegiatan tersebut, terutama jika pembelajaran dilakukan secara daring. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, PKBM HSPG telah melakukan inovasi pembelajaran berupa virtual eksperimen. Seperti apa virtual eksperimen tersebut? Yuk kita saksikan yang berikut ini. Bersama kita bisa. Halo semuanya, kita langsung mulai ke praktikum kimianya saja ya, biar lebih cepat selesai. Nanti akan didampingi oleh Miss Anissa. Waktunya juga 35 menit untuk kimia. Oke, selamat bereksperimen kimia. Monggo Miss Anissa. Terima kasih Miss Yesi. Sebelumnya, apakah suaranya Miss Anissa sudah terdengar dengan jelas? Jelas Miss. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Oke, sudah siap untuk bereksperimen kimia? Sudah Miss Anissa. Oke, sebelumnya Miss Anissa akan menjelaskan sedikit gambaran tentang eksperimen kimia kali ini. Seperti yang sudah diunggah di Google Classroom, pada kesempatan kali ini kita akan eksperimen tentang indikator alami asam basa. Apa itu indikator alami asam basa? Yaitu suatu zat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam ataupun basa yang dibuat dari bahan alam, seperti kunyit, ada bunga sepatu, dan contoh yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan menggunakan satu bahan. Jika nanti kalian penasaran dengan bahan yang lain, kalian bisa mencobanya dengan prosedur yang sama. Tujuan dari eksperimen kali ini adalah membuat indikator alami asam basa. Alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja? Sudah disiapkan belum nih sebelumnya? Sudah Miss Anissa. Oke, bagus. Terima kasih ya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Ya, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah ice tray, kemudian ada air jeruk sebagai larutan asamnya, kemudian ada deterjen cair sebagai larutan basa, kemudian segelas air ya. Kita juga butuh parutan keju, kemudian mangkuk kecil, dan yang terakhir adalah kunyit yang sudah dikupas. Kemudian, prosedur melakukan virtual eksperimen kali ini, yang pertama, siapkan kamera atau handphone kalian untuk merekam aktivitas kalian selama melakukan eksperimen. Yang kedua, ikuti petunjuk membuat indikator alami asam basa sesuai yang ada di video. Link video sudah dicantumkan di petunjuk praktikum dan sudah diunggah di Google Classroom. Yang ketiga, unggah video eksperimen kalian di Google Drive masing-masing, lalu share link video tersebut di Google Form dan pastikan videonya tidak dikunci. Oke? Baik, sebelum kita memulai eksperimennya, kita saksikan dulu video petunjuk pembuatan indikator alami asam basa menggunakan kunyit. Yang pertama, kita memarut kunyit yang sudah dikupas. Ya. Kita tidak perlu membutuhkan banyak parutan kunyit, cukup sekitar 1-2 sendok makan. Yang perlu diperhatikan,
hati-hati ketika memarut kunyit karena parutan itu cukup tajam. Jadi jangan sampai tangan kalian terluka ketika memarut kunyit tersebut. Oke. Setelah dirasa parutan kunyitnya cukup, tambahkan air sebanyak 1-2 sendok teh atau sekiranya cukup antara perbandingan parutan kunyit dan airnya, ya. Jangan terlalu banyak airnya. Kemudian setelah ditambahkan air, agar ekstrak kunyit keluar sempurna, kita perlu meremas-remas parutan kunyit dan air tadi. Ya. Tandanya apa ketika ekstrak kunyit sudah terbentuk? Tandanya adalah akan dihasilkan larutan yang berwarna orange. Larutan inilah yang dimaksud dengan ekstrak kunyit, ya. Ekstrak kunyit ini akan kita gunakan sebagai indikator alami asam basa. Tambahkan ekstrak kunyit yang sudah kita buat ke dalam masing-masing larutan asam, yaitu air jeruk. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh ekstrak kunyit ke dalam larutan basah. Yang kita gunakan dalam hal ini adalah deterjen cair. Hanya seperti itu saja. Mudah bukan? Untuk melihat hasilnya, jangan lupa diaduk ketika air jeruk ditambahkan dengan ekstrak kunyit, begitu juga dengan deterjen cair ketika sudah ditambahkan dengan ekstrak kunyit. Lihatlah perubahan yang terjadi, apakah ada perubahan warna setelah ditambah dengan ekstrak kunyit ataupun tidak. Oke, sekarang giliran kalian untuk mencobanya. HSPG Homeschooling mengajak kita semua menggapai mimpi-mimpi kita. Setelah peserta didik selesai melakukan virtual eksperimen, tutor dapat melihat hasil eksperimen dari peserta didik di halaman respon file lembar evaluasi Google Form yang sebelumnya sudah dibuat. Berikut adalah beberapa hasil eksperimen dari peserta didik. Alat dan bahan yang diperlukan. Ada sedikit air, parutan keju, air jeruk nipis, deterjen cair, ice tray, kunyit, mangkok, dan sendok. Memarut kunyit. Tambahkan sedikit air. Menggapai mimpi-mimpi kita. Taklukkanlah dunia, jadilah inspirasi bagi nusa dan bangsa kita. Dimanapun kita Memasukkan sedikit ekstrak kunyit ke dalam larutan. Kapanpun kita bisa berbagi suka dan cita dengan penuh cinta. Bersama kita bisa mewarnai dunia. HSPG Homeschooling, lembaga terpercaya, mitra nusa dan bangsa kita. Jadilah generasi muda yang bertalenta, kebanggaan Indonesia. Dimanapun kita bisa belajar dan mengajar, kapanpun kita. Ini adalah air jeruk yang sudah diberi ekstrak kunyit. Dan ini adalah deterjen cair yang sudah diberi ekstrak kunyit.
Apa manfaat dari kegiatan virtual eksperimen? Berdasarkan data yang diperoleh, kegiatan virtual eksperimen dapat meningkatkan aspek keterampilan dan pengetahuan dari peserta didik. Dapat dilihat di diagram, nilai keterampilan rata-rata dari peserta didik mengalami peningkatan dari 84 menjadi 85. Begitu juga untuk rata-rata nilai pengetahuan mengalami peningkatan dari 78 menjadi 80.